adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Adik-adik, ada yang kenal dengan kakak? Iya, benar, ini dengan kakak Helen. Hari ini kita akan beribadah ya adik-adik. Sebelum kita beribadah, ayo kita berdoa dulu. Nah adik-adik, ikutin doa kakak ya. Hari ini kakak yang pimpin. Tutup mata dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Bapa, kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dari awal ini hingga akhirnya nanti. Kepadamu kami berserah Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap untuk jalan bersama Yesus? Ayo kita berdiri semua, kita nyanyi dulu ya. Jalan serta Yesus. Ikutin gerakan kakak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
masih bersemangat ya. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Ayo berdiri adik-adik semua, ikutin kakak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya adik-adik. Sungai Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo semuanya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Pinter. Nah, adik-adik, silakan duduk. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada
kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Kau berikan Bapa. Pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dengan para anak-anak ya Bapa. Engkau yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau tahu Tuhan kondisi yang terjadi saat ini. Biarlah Engkau yang selalu menyertai anak-anak-Mu ini ya Bapa. Karena merekalah yang nantinya akan menjadi penerus-Mu. Engkau yang di mereka yang akan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan sebagai generasi-generasi baru. Segala urapan dan penyertaan kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, nah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita dulu ya. Nah, untuk itu, adik-adik, dimohon kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya buat kita semua. Nah, perkenalkan, nama Abang Otniel Marulitua Hutagalung. Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Tahu Bang, Abang itu penjual es kan? Iya benar, Abang dulu pernah jual es di gereja. Nah, kali ini Abang ingin melayani adik-adik sekalian, baik yang di rumah ataupun di tempat lain. Kali ini Abang akan bercerita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkenan atas kehidupan kami, khususnya kepada anak-anak-Mu Tuhan yang masih berusia belia Tuhan Yesus, domba kecil. Engkau yang melawat mereka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus, Engkau yang telah mempersiapkan masa depan mereka Tuhan. Kami bangga akan hal itu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang kami akan cerita bersama-sama, dan hamba-Mu Abang Otniel yang akan membawakan firman, kiranya juga Engkau yang melawatnya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, kesempatan kali ini Abang sangat bersyukur kepada Tuhan karena Abang diberi kesempatan untuk bercerita kepada anak-anak Sola Gracia. Karena kita tahu anak sekolah minggu Sola Gracia adalah anak yang rajin, anak yang taat. Nah, Abang diberi kepercayaan untuk bercerita kepada adik-adik yang super baik. Nah, untuk kali ini Abang akan bercerita tentang siapa yang tahu tentang gedung yang tinggi. Di perjanjian lama loh itu. Tentang menara Babel. Iya benar, menara Babel. Menara Babel itu adalah menara yang sangat tinggi sekali, yang ketinggiannya sampai orang dewasa pun melihat seperti ini, iya kan, sampai sakit lehernya. Nah, Abang akan bercerita bagaimana sih sebenarnya menara Babel ini dibentuk. Untuk apa sih sebenarnya menara Babel ini dibentuk? Untuk main PlayStation Bang? Enggak, ya kan? Untuk main internet Bang? Enggak. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Tapi sebelum itu kita membuka Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, tetapi ayat ini nanti dibacakan oleh orang tua atau dibaca nanti di rumah masing-masing. Abang akan lanjut dengan firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, menara Babel itu dibangun oleh keturunan Nabi Nuh. Jadi setelah air bah itu meluluhlantakkan, nah Nabi Nuh mempunyai keturunan yang sangat banyak sekali. Sampai penduduk kota itu seluruhnya keturunan Nabi Nuh. Nah, suatu ketika mereka semakin hari semakin banyak, timbul pemikiran mereka, kami kan sudah banyak di sini, kami kan sudah penuh, hanya kami di sini, keluarga kami di sini. Jadi mereka timbul pemikiran untuk mendirikan suatu monumen atau suatu bangunan yang disebut menara Babel. Nah, ketika mereka timbul pemikiran tersebut, nah banyak orang yang setuju, banyak saudara-saudaranya, iya ayo, kita kan sudah banyak di negeri ini, kita akan mendirikan bangunan ini dan kita akan berkumpul di sini sehingga kita nggak usah pergi kemana-mana lagi, kita kumpul di menara ini. Nah, hari esok mereka sudah mulai membangun, ya, ada yang mengangkat batu, berbondong-bondong mengangkat batu, yuk, ada yang mengasih pasir, ya kan, ada yang mengasih ada yang membantu tukang, ya kan, ada yang memberi makanan. Pokoknya mereka
saking semangatnya mereka menggebu-gebu ingin membuat menara Babel, ya, yang tingginya sampai menjulang ke langit. Ketika menara Babel itu hampir selesai, Tuhan melihat ke dalam kota tersebut dan Tuhan sangat-sangat marah. Nah, kok Tuhan marah ya? Nah, nanti abang akan bahas. Nah, ketika Tuhan sudah mulai marah melihatnya, Tuhan melihat dari surga kan, Tuhan melihat, oh ini keturunannya Nabi Nuh ini sudah menyimpang ini. Nah, ketika bangunan itu sudah hampir selesai, nah Tuhan membuat kacau balau. Nah, tahu nggak Tuhan buat apa di negeri tersebut? Tahu nggak? Ya, Tuhan membuat bahasa mereka menjadi bermacam-macam, ya kan? Yang dulunya bahasa mereka hanya satu bahasa, ya kan? Tetapi karena Tuhan marah, dibuatnya lah bahasa mereka bermacam-macam, sehingga satu dengan yang lain tidak mengerti. Nah, yang satu bahasa Indonesia, ya kan? Yang satu bahasa Filipina. Jadi semua yang ada di tempat itu bermacam-macam lah bahasanya. Jadi karena bermacam-macam bahasanya, mereka tidak tahu apa mau mereka kerjakan. Yang kata mereka, yang tukang bangunannya minta pasir. Nah kan, karena yang si pengambil pasir karena nggak tahu bahasanya, diambilnya batu. Tentu nggak bisa membangun, ya kan? Nggak bisa membangun. Nah, ketika itu terjadi beberapa masa, karena mereka nggak tahu, timbullah perpecahan di antara mereka, ya kan? Aku kan sudah bilang, aku minta batu, kok kamu kasih pasir, katanya. Ya, aku kan nggak tahu bahasa kamu itu apa yang kamu minta. Sementara pengertianku tentang bahasa kami tidak tahu, ya kan? Nggak tahu. Nah, ketika perpecahan terjadi, timbullah peperangan sampai membunuh. Nah, ketika itu terjadi, terhambatlah bangunan menara Babel tersebut. Nah, kenapa Tuhan marah? Ya kan? Kenapa Tuhan marah kepada mereka? Karena tujuan mereka membangun menara Babel tersebut yang pertama adalah ingin menyombongkan diri terhadap Tuhan, ya kan? Karena mereka sudah merasa banyak, karena mereka sudah merasa gagah, karena mereka sudah menguasai rasanya bumi ini. Mereka ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa ini loh pekerjaan kami, ini loh suku kami, ini loh bangsa kami, sehingga kami mendirikan menara Babel, ya kan? Kami mendirikan menara Babel. Nah, selanjutnya kenapa mereka mendirikan menara Babel? Karena mereka ingin memperlihatkan kehebatan mereka, ya kan? Ingin memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kami hebat, ya kan? Kami mampu, kami bisa melakukan apa yang kami mau, ya, tanpa perkenanan Tuhan. Nah, selanjutnya mereka ingin membuat penyembahan berhala, ya kan? Mungkin ketika mereka berpikir menara Babel tersebut sudah dibangun, nah mereka bisa menyembah di sana. Sementara Tuhan tidak setuju dengan apa yang mereka buat. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus murka terhadap mereka. Nah, begitu juga kepada kita adik-adik, ya kan? Ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita, hendaklah kita bersyukur, ya. Hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan karena pemberian Tuhan kepada kita semata-mata hanya untuk meninggikan Tuhan Yesus, iya kan?
Jangan kalau kita diberi kepandaian, kita diberikan talenta hanya untuk membesarkan diri kita, hanya untuk membesarkan keluarga kita, Tuhan tidak setuju. Nah, seperti Menara Babel ini ya kan, ketika mereka sudah hampir selesai dan Tuhan membuat kekacauan yang luar biasa. Akhirnya bagaimana? Hancur, tidak ada gunanya. Ya kan, padahal mereka tiap hari, ayo kita bangun. Capek mereka membangun tiap hari ya kan. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak setuju dan membuat kacau seluruhnya. Begitu juga dengan kita. Mari apa yang telah Tuhan taruhkan kepada kita, Tuhan yang telah percayakan kepada adik-adik, ya, mungkin ada yang juara, mungkin ada yang pintar menyanyi, mungkin ada yang pintar memasak, mungkin diberikan Tuhan pintar menari, ya kan. Biarlah itu bahwa tandanya Tuhan memberikan karunia-karunia, talenta-talenta, agar melalui talenta tersebut Tuhan ditinggikan, ya. Oke, sekian firman dari Abang. Kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam pendengaran kami tentang firman-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami diberikan talenta, kami diberikan kepintaran Tuhan. Kami mengucap syukur buat segalanya itu Tuhan Yesus. Kami mau dalam kehidupan kami sehari-hari, kami meninggikan Engkau Tuhan, membuktikan bahwa Engkau hidup bersama anak-anak-Mu di tempat mereka Tuhan hidup. Kami percaya Tuhan buat bangsa kami ini juga Tuhan, yang mungkin dalam akhir-akhir ini ada masalah atau ada masalah yang virus-virus yang Engkau izinkan Tuhan, tapi kami percaya ini membuat kebaikan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berseru kepada Engkau saja Yesus. Engkau berkati orang tua kami Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus dalam doa-doa yang kami naikkan setiap harinya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, domba kecil yang mungkin belum bisa bertemu dengan teman-temannya, tapi Engkau memberikan sukacita kepada mereka Tuhan Yesus. Biarlah seluruhnya Tuhan, apa yang kami miliki kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, firman Tuhan kita selesai ya. Shalom, Tuhan berkati.